Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Dentaro nih. Di video kali ini saya bakal nge-review jurnal ya tentang keamanan jaringan. Judulnya itu Analisis Infeksi Malware pada Perangkat Android dengan metode hybrid analysis. Penulis jurnal ini adalah Asep Solahuddin Rusdi, Nur Widyasono, dan Henny Sulastri. Langsung aja kita bahas pendahuluannya. Jadi di sini kita bakalan ngebahas malware atau malicious software. Si malicious software ini merupakan perangkat lunak yang menyusup ke dalam sistem operasi sehingga dapat merusak sistem operasi Android kita, memanfaatkan sumber daya tanpa sepengetahuan pemilik, bahkan mengumpulkan informasi pribadi untuk digunakan ke pihak ketiga tanpa persetujuan dari pengguna. Malware di platform Android sendiri itu bisa menyusup lewat aplikasi atau App Store, baik secara resmi dari Google Play Store maupun pihak ketiga dengan menyamar menjadi aplikasi sah seperti pemutar video, permainan, dan utilitas sistem. Nah, jadi kita itu bakalan mengadakan investigasi forensik analisis malware untuk mengidentifikasi, mengamankan, mengamati, dan menyajikan fakta dan opini informasi tentang malware tersebut. Di jurnal ini kita bakalan pakai hybrid analysis, yaitu gabungan dari static dan dynamic analysis yang efektif untuk mendeteksi infeksi malware secara akurat. Jadi penelitian ini tuh mencoba menganalisis malware judi, yaitu adware yang paling banyak beredar di Google Play Store dan Mercer, yaitu salah satu banking trojan yang mengambil informasi e-banking nasabah dengan menggunakan metode hybrid analysis tadi yang udah kita singgung di awal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran cara kerja kedua malware tersebut dan dampak yang diakibatkan terhadap sistem Android Anda. Kita masuk ke tinjauan pustaka. Jadi di sini kita ada 5 tinjauan pustaka. Yang pertama adalah sistem operasi Android. Teman-teman pasti juga udah pada tahu apa itu sistem operasi Android yang biasanya kita pakai sehari-hari di handphone kita antar muka itu, yaitulah sistem operasi Android. Terus malware itu ada beberapa jenis, bisa berbentuk script, kode, Activisionet, dan perangkat lunak. Terus ini ada metode-metode yang kita gunakan, yaitu analisis malware statis, di mana kita itu cuma melakukan penyelidikan melalui aplikasi Android tanpa perlu menjalankannya. Jadi cuma dilihat doang besar filenya, terus identifikasi filenya seperti itu. Sedangkan yang metode analisis dinamis, kita itu menjalankan aplikasi tersebut pada virtual sandbox untuk mengetahui perilaku dari malware tersebut terhadap sistem. Dan yang terakhir adalah hybrid analysis, yaitu penggabungan dari analisis malware statis dan analisis malware dinamis. Dengan memeriksa signature yang terdapat pada malware, kemudian melihat perilaku atau behavior malware terhadap sistem yang terinfeksi. Nah, kita masuk ke metodologi. Jadi kita di sini pakai eksperimental yang merupakan hubungan sebab akibat dan pengaruh faktor-faktor pada kondisi tertentu, khususnya infeksi malware terhadap perangkat Android. Jadi ini gambarnya, kita mulai dari perumasan masalah, pengumpulan data melalui observasi dan studi literatur, terus masuk ke tahap analisis malware, dan selanjutnya dokumentasi. Perumusan masalah sendiri didapat dari satu laporan keamanan smartphone yang dirilis oleh MIC-AF, INC, yang menunjukkan bahwa serangan malware jenis adware dan banking trojan terus mengalami peningkatan. Jadi, ini adalah dasar kenapa kita melakukan penelitian ini. Terus, pengumpulan datanya dilakukan dengan mengidentifikasi dan membuat alur penelitian yang dilaksanakan. Tahap analisis sendiri, yaitu tadi kita menggunakan hybrid analysis, yaitu penggabungan teknik tadi ya. Dan dokumentasinya kita itu menyimpan hasil keluaran data dan informasi, proses scan sampel malware yang didapat dari tools analisis untuk kemudian disajikan dalam laporan penelitian.
Kita langsung masuk ke hasil dan pembahasan. Udah sempat kita singgung di depan tadi, jadi malware yang kita gunakan di sini ada dua, yaitu Judi dan Mercer. Di sini ada rasio pendeteksian dari 60 anti-malware, hanya 25 anti-malware yang dapat mendeteksi malware jenis judi. Kemudian untuk yang Mercer, dari 58, dia hanya terdeteksi oleh 31 anti-malware. Ini untuk yang static analysis. Yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan teknik reverse engineering untuk mendapatkan Java source code dari aplikasi Android yang telah terinfeksi oleh malware. Dilakukan analisis dan mengetahui kode yang bersifat merusak. Di sini ada gambar bagian, yaitu pertamanya kan APK itu berbentuk file APK, kemudian kita convert, kita rubah menjadi file zip, dan kemudian itu nanti kita buka, strukturnya itu bisa dilihat sama teman-teman di sini ya. Gambarnya seperti ini, kurang lebih ada Android manifest.xml dan seterusnya. Analisisnya tuh kita fokuskan pada file Android manifest.xml yang memuat izin apa saja yang diberikan oleh sistem terhadap aplikasi, dan classes.deck yang merupakan source kode dari aplikasi yang telah diubah ke dalam Delphic bytecode. Ini permission analysis untuk virus judi. Jadi kita tuh memperhatikan file dari Android manifest.xml ini mengandung informasi yang dibutuhkan oleh sistem Android seperti version number, metadata, package name, fungsi, dan perizinan yang dibutuhkan oleh aplikasi ketika proses pemasangan atau pada saat runtime. Proses dekode dilakukan menggunakan tool underworks.ml.py seperti yang tertera pada gambar. Nah ini ya, jadi gambarnya tuh untuk permission analysis tuh seperti ini. Jadi perizinan yang didapat dari hasil dekode ini dikelompokkan berdasarkan tingkat keamanan tersebut untuk mengetahui potensi kerusakan yang ditimbulkan oleh malware judi. Nah, di sini ada tabel-tabelnya, di sini ada nama permissionnya atau dia meminta akses untuk apa saja, dan statusnya di sini kita bisa lihat ada yang dangerous, ada yang normal. Untuk yang normal itu berarti permission yang normal, sedangkan yang dangerous adalah permission yang berbahaya. Baik, kita lanjutkan saja langsung ke kode review. Jadi untuk file classes.deck merupakan file executable yang dapat berjalan pada Devlik virtual machine. Dalam file ini terdapat kelas yang dibutuhkan oleh aplikasi pada saat rantai. Langkah yang dilakukan pada tahap ini adalah mengubah file classes.deck ke dalam format .jar menggunakan tool dx2jar, kemudian melakukan decompile dengan tool jdgui agar struktur kelas dalam source code dalam bahasa Java dapat dianalisis. Jadi gambarnya seperti yang di samping ini. Si classes.deck tadi kan udah dijelasin di awal, dia tuh berisi tentang kode dari aplikasi itu, merupakan JavaScript kode. Terus ini kita buka biar bisa dianalisis. Selanjutnya adalah permission analysis untuk Mercer. Sama kayak tadi, kita akan melihat isi dari Android manifest.xml dari si Mercer ini. Gambarnya seperti yang di bawah ini. Sama kayak tadi kan ada tabel sebelumnya untuk permission yang dangerous dan yang normal. Di sini juga ada untuk yang Mercer. Ini cuman beberapa, sebenarnya itu masih banyak, tapi karena keterbatasan tempat jadi hanya saya tambahkan beberapa saja. Ini untuk kode review yang Mercer, sama ya. Classes.deck ini kita review, kita analisis dengan menggunakan tool yang sama, dx2jar. Jadi analisis statis dilakukan dengan memeriksa fungsi-fungsi yang terdapat pada kelas source code untuk menemukan kode program yang bersifat malicious atau malware tadi. Beberapa fungsi malicious yang ditemukan pada Mercer diantaranya adalah mengumpulkan informasi perangkat smartphone seperti email, negara, nomor telepon, operator seluler, versi Android, model dan tipe perangkat, aplikasi yang terpasang, membaca SMS, menghalau antivirus, mendapatkan hak akses admin, menyadap
kredensial akun mobile banking, serta mengirimkan informasi yang didapat ke server CNC. Selanjutnya, kita akan melakukan dynamic analysis. Proses analisis dinamis dilakukan pada perangkat virtual. Kan kita udah bahas tadi di pertama, nggak mungkin kita langsung install di HP kita, nanti bakalan kena virus. Jadi kita pakai emulator atau virtual machine. Yang kita pakai di sini adalah Android versi 5 atau Lollipop dengan menggunakan tool InSpackage untuk tahap runtime analysis dan Charles serta Wireshark untuk tahap network analysis. Tiap tahap analisis dinamis dilakukan melalui jaringan lokal atau LAN. Topologi seperti pada gambar ini ya, gambarnya seperti ini. Kita bisa hubungkan ke smartphone kita, ke host, ke laptop. Lalu kita sambungkan dengan internet. Sampel malware dipasang pada perangkat virtual, kemudian dijalankan atau diinstal dan run untuk dilakukan analisis terhadap karakteristik dari sampel malware runtime analysis beserta aktivitas jaringan yang terekam. Ini untuk instalasi dan run malware judi. Pemasangan malware judi dilakukan pada perangkat virtual, ya not player itu. Judi menyerupai aplikasi permainan, jadi judi itu aplikasi permainan untuk mengelabui korban. Perizinan yang diminta oleh malware judi dapat terlihat secara ringkas dalam dialog instalasi. Ini contoh screenshotannya. Ternyata pintasan malware judi itu ketika sudah terpasang tetap ditemukan di beranda launcher, layaknya aplikasi permainan pada umumnya. Nanti untuk yang Mercer tuh beda lagi. Nah, di sini kita bisa lihat ya yang di lingkaran merah itu si aplikasi dari virus judi ini, malware judi ini. Ini runtime analysis untuk judi. Jadi kita tuh mau monitoring menggunakan InSpackage melalui jaringan lokal dengan menjalankan service InSpackage pada perangkat virtual yang telah terinfeksi. Service InSpackage akan menyediakan antarmuka berbasis web yang dapat diakses melalui jaringan atau ADB ini atau perangkat virtual localhost dengan alamat seperti yang tertera pada gambar. Jadi alamatnya tuh yang http://192 dan seterusnya. Nah, untuk melihat hasil monitoring yang dilakukan pada aktivitas judi, terdapat sistem pada saat runtime. InSpackage mendeteksi informasi paket seperti activity, service, request permission, dan broadcast receiver yang terdapat pada judi. Ini untuk network analisisnya. Jadi, Charles dijalankan pada komputer host dengan alamat IP sekian, digunakan sebagai proxy pada perangkat virtual sehingga semua traffic HTTPS dapat terpantau pada tool Charles. Hasil monitoring traffic pada perangkat virtual yang telah terinfeksi oleh Mercer menunjukkan bahwa malware berusaha melakukan komunikasi terhadap CNC server dengan metode POS. Ini untuk adware judi melakukan request ke alamat https googleleads.g.doubleclick.net dengan mengirimkan informasi berupa atribut model smartphone yang digunakan, versi Android yang terpasang, dan sebagainya untuk menampilkan iklan. Jadi kalau misalkan HP teman-teman sering muncul iklan yang nggak tahu dari mana asalnya ketika buka aplikasi, mungkin saja itu terinfeksi oleh malware judi ini ya. Jadi teman-teman harus hati-hati dalam menggunakan aplikasi yang sumbernya nggak jelas. Ini untuk yang Mercer, sama dipasang di virtual Nox player. Ini gambar untuk permissionnya dia saat instalasi. Berbeda dengan judi, ternyata si Mercer ini setelah dipasang, dia akan menyembunyikan dirinya, menghapus pintasan dari layar menu utama. Jadi si user tuh nggak bakalan tahu kalau ternyata si Mercer ini sudah terpasang di smartphone-nya dia. Ini untuk runtime analisisnya sama seperti yang judi tadi. Setelah dilakukan monitoring dengan InSpackage, dia mendeteksi sama
informasi seperti activity, service, request permission, dan broadcast receiver yang terdapat pada Mercer. CNS packet ini mendeteksi aktivitas pada tab share preference yang mana merupakan pengaturan dari malware Mercer yang terdapat pada file main_ref.xml. File tersebut mengandung daftar aplikasi dan situs mobile banking yang diduga merupakan target dari penyerang atau pembuat malware. Jadi teman-teman harus hati-hati banget kalau misalkan pasang aplikasi e-banking di smartphone kalian dan masih berani pasang aplikasi-aplikasi yang nggak jelas. Harus hati-hati, siapa tahu nanti akun kalian itu bisa diambil orang atau dicuri. Network analysis, jadi dari hasil monitoring traffic pada perangkat virtual yang telah terinfeksi oleh Mercer, ini menunjukkan bahwa si Mercer ini melakukan komunikasi terhadap server CNC dengan metode POS. Terus, respon yang diterima adalah laman galat pada sisi domain name server atau DNS. Artinya DNS gagal mentranslasikan nama domain ke alamat IP, sehingga kemungkinan besar CNC server dari sampel malware Mercer telah dimatikan atau down. Ini ya, jadi di DNS history dari alamatnya untuk mengetahui informasi mengenai sumber malware tersebut, CNC server dimatikan. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa domain sekian terdaftar pada daftar hitam atau blacklist yang dirilis oleh Infoblox. Ini ada beberapa karakteristik dari masing-masing software, dari masing-masing malware yang kita bahas hari ini. Yang pertama adalah malware judi. Dia tuh menyamar sebagai aplikasi permainan, terus bisa mengakses klik iklan yang dilakukan secara background tanpa pengetahuan pengguna, mengumpulkan informasi perangkat yang terinfeksi lewat ad tracking. Selanjutnya ada Mercer. Dia tuh memiliki kemampuan untuk menyembunyikan dirinya setelah malware terpasang karena tadi lintasannya tuh nggak bakalan terlihat di launcher Android kita. Mengumpulkan informasi perangkat yang terinfeksi seperti email, versi Android, operator seluler, dan nomor telepon. Terus dia juga bisa membaca isi pesan atau SMS kita pada perangkat untuk mendapatkan kode pengaman, two-factor authentication atau 2FA. Melakukan phishing dengan menampilkan web view overlay untuk menutupi halaman login aplikasi yang sah. Jadi nanti dia bakalan ngarahin kita ke website yang bohongan untuk dapat email dan password kita untuk kepentingan yang nggak baik. Yang terakhir adalah mengirimkan informasi yang didapat ke server CNC. Gimana cara kita mencegah supaya smartphone kita nggak terinfeksi oleh virus malware ini? Jadi yang pertama kita harus update versi sistem operasi Android jika tersedia. Terus tidak mengunduh aplikasi dari penyedia yang tidak terpercaya. Yang ketiga adalah disable fitur install dari sumber yang nggak diketahui yang terdapat pada developer option. Yang keempat, pasang antivirus khusus perangkat Android dan pastikan database-nya selalu update. Yang kelima, gunakan fitur screen lock pada perangkat Android untuk memastikan perangkat aman dari pemasangan malware secara manual. Jadi kesimpulan yang kita dapat dari review jurnal hari ini adalah analisis dengan metode statis dan dinamis dapat mendeteksi karakteristik dari malware pada perangkat Android dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Analisis statis dengan teknik reverse engineering dapat dilakukan untuk memahami fungsi malware dengan melihat perizinan yang digunakan dan kode sumber. Analisis dinamis dapat dilakukan untuk melihat bagaimana perilaku dari malware ketika dipasang dan dijalankan serta aktivitas jaringannya. Yang kedua, judi sendiri memiliki karakteristik untuk menyamar sebagai aplikasi permainan, melakukan klik iklan tanpa sepengetahuan pengguna yang dilakukan secara background, serta mendapatkan informasi perangkat lewat ad tracking.
Yang ketiga, malware memiliki karakteristik diantaranya menyembunyikan diri setelah terpasang, mengumpulkan informasi perangkat yang terinfeksi, membaca pesan SMS untuk melewati two-factor authentication, melakukan phishing dengan web view overlay, serta mengirim informasi yang didapat ke server CNC. Jadi, two-factor authentication tuh kita sering ya dapat kode kayak kode Shopee, terus kode WA, kode authentication kayak gitu. Jadi, si malware ini bisa dapat kode yang dikirim aplikasi yang sah ke kita melalui SMS gitu. Terus, langkah pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah infeksi malware pada perangkat Android yaitu dengan memperbarui versi sistem Android jika tersedia, tidak mengunduh aplikasi dari penyedia yang tidak terpercaya, mematikan fitur install dari sumber yang tidak diketahui yang terdapat pada developer option, terus gunakan fitur screen lock, serta pasang antivirus khusus perangkat Android dan pastikan database-nya selalu terbaru. Mungkin cukup sekian review jurnal yang bisa saya sampaikan. Semoga memberikan gambaran ke teman-teman yang ingin melakukan penelitian tentang keamanan jaringan khususnya dengan Android. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.